Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man syaa bil wilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia akan segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah atau kekasih Allah. Wa khasa bihamdi asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi min sabaqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Washkuruhu man alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya'u min asrari rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengerunai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan akan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'atihi sunnatihi mil mahiyyati saniyah. Artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhuhri abi suri. Artinya dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan dia masih terkandung dalam tulang belakang ayah yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri. Artinya dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian asar artinya yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani dalam kitab Nasaihul Ibadah, inda dzikris salihin tatanazal rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibacakan hikayat karamat aulia Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebagian orang salihin, udhkuru hadis as-salihin wa sam'ihim wa bidzikrihim tatanazalur rahmatu wahdur majalisuhum tanal barakatihim wa kuburahum zurha idamamatu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang-orang soleh dan hikayat karamahnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang soleh. Niscaya engkau mendapatkan berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarah kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar lagi. Beliau keturunan Rasulullah dan bermadhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan adalah tabiatnya lagi, yaitu ketika masih kecil sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmah atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, dan daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya
lalu ratib sahur atau membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat, dan apabila seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnah ad-duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu memanyakan puasa sunnah dan memanyakan riyadhah, artinya membersih hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecil disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dipercikan di atas tubuhnya, dipercikan di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya itu malam. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika bila belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, wahai ayahandaku, yang demikian itu ditegah oleh hukum syarak. Tiada redha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada usia mendekati balik beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Dakuki. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan beliau mengambil bai'at thariqat khalwati serta dengan suluk atau jalan kepada Al-Arif billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil bai'at thariqat qadariyah kepada Al-Arif billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang mutasil atau bersambung kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia.
Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi lautan, aku lihat mika awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkah 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirah, mendapatkan kesukaran, maka tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkah karamah Tuan Syekh Muhammad Samman jadilah mudah serta segera kabul atau mujarab. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu sangat banyak, perilakunya utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba 2 Dzulhijjah. Kita sudah malam tahun baru Islam, yaitu Muharram. Ini nyambung haul kemarin sudah kita haul, tapi haul lagi. Haul sebagian ada keluarga juga langsung. Jadi beliau wafat pada 2 Dzulhijjah Al-Mubarak pada tahun 1189 dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umurnya 59 tahun dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah, keuntungan, faedahnya, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama dengan orang banyak, dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samman. Apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakannya hatinya kepada jalan akhirah, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia atau hajat urusan akhirah. Tapi syaratnya harus yakin yang dibaca atau yang diceritakan itu adalah beliau waliullah. Kalau kada yakin atau kada percaya, tidak akan mendapatkan keberkahan dari pada beliau, biarpun berkhidmah atau membantu beliau selama 100 tahun lamanya, kada bacangan mendapatkan kada percaya.